Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah semata. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai, perkenalkan Bapak nama Nanan Rohman sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak SMK TI Garuda Nusantara Cimahi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa bersilaturahim dengan calon siswa-siswi jurusan RPL tahun pelajaran 2020-2021. Tidak lupa Bapak juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami jurusan RPL SMK TI Garuda Nusantara Cimahi. Anak-anakku yang Bapak cintai, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak merupakan salah satu jurusan yang cukup diminati di SMK TI Garuda Nusantara dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti adanya antusias calon peserta didik baru untuk memilih jurusan RPL. Hal ini membuktikan bahwa RPL merupakan jurusan yang memiliki potensi yang sangat baik dan bermanfaat di masa yang akan datang, baik untuk berkarir di dunia kerja maupun untuk membuka lapangan kerja sendiri. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, jurusan RPL mencoba untuk selalu berusaha memberikan layanan yang terbaik kepada peserta didiknya. Salah satunya adalah dalam proses belajar mengajar. Selain merujuk kepada aturan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah, jurusan RPL pun terus mencoba mengeksplor basic knowledge dengan mengikuti perkembangan zaman, terutama untuk pelajaran-pelajaran yang sifatnya produktif. Anak-anakku yang Bapak cintai, pelajaran produktif merupakan urat nadi dari jurusan RPL karena pelajaran produktif merupakan pelajaran yang dapat menghasilkan nilai-nilai kompeten yang memiliki kompetensi sehingga diharapkan mempunyai self value di masa yang akan datang, dan tentunya untuk menyiapkan kalian untuk siap bekerja. Kompetensi yang akan kalian dapatkan di jurusan RPL akan menjadi sebuah bekal yang sangat bermanfaat, juga sangat berharga di masa yang akan datang. Beberapa pelajaran yang memiliki kompetensi yang ada di RPL untuk saat ini, salah satunya misalkan nanti kalian akan belajar tentang engineering modeling, juga ada object oriented modeling, ada web programming, mobile computing programming, dan database system. Selain itu juga nanti akan dilengkapi oleh beberapa pelajaran seperti ada algoritma, ada simulation, communication and digital, ada computer system, juga ada computer networking. Untuk meningkatkan kompetensi yang ada, tentunya peran staf pengajar atau guru sangatlah penting, terutama di bidang kompetensi produktif. Jurusan RPL memiliki guru yang sangat berpengalaman di bidangnya. Dan tentunya ini menjadi sebuah trigger utama untuk meningkatkan skill yang nantinya dapat diterapkan kepada peserta didik. Sehingga terbukti jurusan RPL selalu memunculkan human resource yang berprestasi. Anak-anakku yang Bapak cintai, selama teknologi itu ada di muka bumi ini, kalian adalah orang yang pertama mengendalikannya. Karena di RPL kalian sudah mendapatkan pelajaran yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sehingga kalian bisa melakukan kinerja dengan baik. Sehingga hal ini sangat pas dengan khas moto dari RPL itu sendiri, yaitu plan, design, implement, stabilize, dan release. Sehingga prospek untuk masa depan kalian akan jauh lebih baik. Karena pada dasarnya kalian sangat dibutuhkan oleh teknologi, dibutuhkan oleh dunia kerja sebagai pembuat dan pengendali. Intinya, lapangan kerja terbuka luas untuk kalian.
Anak-anakku yang Bapak cintai, dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi jurusan RPL, tentunya kami bekerja sama dengan perusahaan yang siap untuk meningkatkan dan mengembangkan dalam bidang RPL itu sendiri. Salah satunya di bidang uji kompetensi atau uji kom. RPL bekerja sama dengan salah satu perusahaan yaitu Kiva Project, di mana Kiva Project ini bergerak dalam dalam bidang virtual reality, ya, juga dalam augmented reality. Ya. Sedangkan dalam bidang prakerin, kurang lebih ada 50 perusahaan, baik negeri ataupun swasta, yang selalu memberikan kesempatan kepada siswa-siswi RPL untuk melaksanakan kegiatan prakerin atau RPL. Maaf, PKL maksud Bapak ya. Rekayasa perangkat lunak dengan ciri khasnya pemrograman atau coding tentunya tidak akan pernah surut, terutama dalam dunia kerja. Sampai kapanpun akan selalu dibutuhkan, sehingga peluang kerja yang didasarkan oleh programming skill selalu terbuka lebar di semua bidang. Di antaranya mulai dari bidang pendidikan, komunikasi, keuangan, ekonomi, manajemen, kesehatan, transportasi, pertelevisian, militer, dan lain-lain. Oleh karena itu anak-anakku, kalian tidak salah pilih untuk masuk jurusan RPL. Karena pintu gerbang kesuksesan sudah ada di depan mata kalian. Raihlah dengan sebuah proses yang maksimal. Proses di sini kalian rajin belajar, rajin mencoba, rajin mengeksplor, rajin bertanya, disiplin, saling menghormati, saling menghargai. Yang paling utama adalah kalian selalu berdoa, berusaha, dan berikhtiar. Berprestasilah untuk mewujudkannya. Insya Allah selama 3 tahun ke depan, Bapak dan guru-guru yang lain akan menemani kalian dalam proses belajar mengajar di jurusan RPL, yang pastinya kita semua bagian dari keluarga besar RPL. Jadi kalian tidak usah sungkan, takut, malu, tapi tetap saling menghargai dan menghormati. Pesan dari Bapak, don't you say can when you don't even try. Selamat bergabung dengan kami di kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Mari kita wujudkan bersama untuk mencapai sebuah keberhasilan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan jurusan TKJ, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan. Kenapa sebenarnya orang memilih jurusan TKJ ini? Tidak mungkin contohnya kamu masuk ke jurusan TKJ tanpa ada maksud atau tanpa tahu sesuatu tentang TKJ, atau mungkin juga kamu masih awam tentang TKJ. Sebenarnya gini, di era teknologi sekarang ini, jurusan TKJ itu paling dibutuhkan di setiap bidang dan di setiap sektor apapun akan selalu menggunakan komputer. Jadi sebenarnya TKJ ini masih banyak juga yang bertanya, sebenarnya TKJ ini arahnya kemana sih? Mempelajari apa? Terus hasil akhirnya seperti apa? Yang pertama itu ada 3 hal sebenarnya di TKJ ini. Yang pertama, apa sih yang dipelajari TKJ? Yang kedua, nah ini biasanya orang punya komputer biasanya suka nyerpis ke orang lain. Nah, ini kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi dengan tahunya TKJ, kamu nggak perlu nyerpis, malah bisa dapat duit sebenarnya dari TKJ. Yang ketiga adalah sasaran kerjanya kemana. Oke, yang pertama sekarang saya jawab dulu. Yang pertama dah, apa saja yang dipelajari dari TKJ? Ada
komputer sendiri, yaitu komputer dasar. Di sini kita mengenal setiap perangkat-perangkat komputer, bagian demi bagian, dan fungsi masing-masing itu apa. Yang berikutnya adalah bagaimana cara menginstal. Ya kalau kamu contohnya punya uang, pengen ngerakit sendiri, bisa. Ya setelah dirakit kan harus diinstalasi. Karena tanpa sistem operasi, komputer tersebut nggak bisa berjalan. Nah, di sini juga nanti kamu akan mempelajari troubleshooting. Kalau komputer kamu bermasalah, gitu ya, itu nanti kamu bisa servis sendiri. Bukan artinya kamu komputer tersebut mati, belum tentu sebenarnya rusak. Bisa aja karena terjadi mungkin goyang atau gimana. Kalau dibawa ke tukang servis kan mungkin biaya sangat besar. Tapi dengan kamu sendiri tahu cara troubleshooting, itu nanti kan jadi ada kelebihan buat kamu sendiri. Yang berikutnya adalah tentang jaringan. Nah ini di zaman era teknologi sekarang, yaitu adalah era digital, jaringan itu paling dibutuhkan. Karena dengan ada jaringan, kerja itu pun jadi simpel. Data itu bisa jadi terpusat. Contoh seperti jaringan internet kan jaringan LAN, bahkan nanti ada jaringan wireless. Seperti handphone juga termasuk sebuah jaringan. Yang berikutnya adalah sasaran atau tujuan atau goal daripada jurusan TKJ tadi. Sektor kerjanya paling banyak. Seperti sekarang nih, lulusan-lulusan kita sekarang itu banyak masuknya ke Telkom, di jurusan-jurusan tentang teknologi atau tentang tempat kerja yang bidangnya memang membutuhkan hal yang seperti ini. Jadi sasarannya sebenarnya banyak, peluang kerjanya juga lebih luas dan lebih banyak. Rata-rata jurusan TKJ itu hampir 80-90% setelah lulus pasti bekerja. Jadi dengan kamu mengambil jurusan ini sebenarnya nggak ada rugi, malah kamu itu untung. Karena siswa kita juga belum bekerja, masih sekolah, tapi dia sudah mengerti tentang komputer, dia itu sudah bisa menghasilkan. Terus apa kekurangannya? Ya namanya kekurangan itu tergantung dari kita diri sendiri. Ya kalau kita mampu, kita punya kelebihan. Tapi kalau kita tidak mampu, ya itu kekurangan kita tadi. Jadi saran saya, dengan kamu mengambil TKJ ini kamu tidak rugi, sangat beruntung. Kenapa? Itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi dengan kamu masuk ke SMKTI ini, apalagi SMKTI ini kan sudah terkenal ya, sudah terkenal luas, sudah seluruh Indonesia nih, bukan hanya seluruh Cimahi, bukan hanya seluruh kota Bandung, bahkan kita di website itu pengunjungnya banyak, kebanyakan dari luar daerah. Karena memang seluruh Indonesia itu jurusan TKJ paling banyak diminati, peluang kerja lebih luas. Ya mungkin kalau dari sisi teknologi, sekarang ini kan memang teknologinya juga udah ke era digital. TKJ ini paling dibutuhkan sekali. Jadi kamu mungkin, anak-anakku sekalian, kamu tidak akan rugi untuk mengambil jurusan ini. Peluang kerjanya lebih luas tadi, lebih banyak, dan dari sisi keilmuan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, jenjang kuliah, itu pasti akan lebih diuntungkan. Oke, mungkin singkat saja saya jelaskan tentang jurusan TKJ, yaitu SMKTI Garuda ya. Untuk selanjutnya ya tergantung kamunya mau belajar atau tidak. Saran saya sekarang, kamu tetap harus belajar dengan baik, apalagi di zaman sekarang ini adalah zaman COVID-19 atau pandemi yang sedang berlangsung sekarang. Karena kita juga memang sedang online, sekarang lah saatnya kamu bisa memanfaatkan TKJ tersebut. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Apa kabar?
Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di jurusan multimedia. Terima kasih sudah memilih jurusan multimedia untuk menjadi tempat belajar kalian. Di sini saya akan menjelaskan ada apa aja sih di jurusan multimedia. Kalian mau belajar apa aja di jurusan multimedia itu. Di kelas 10, kalian akan belajar tentang teknologi informatika, TI-nya. Jadi nanti kalian akan belajar tentang pemrograman, kalian akan mempelajari tentang perakitan PC, jaringan, dan lain sebagainya. Dan ada juga pelajaran tentang desain grafis. Setelah itu, pada saat kalian nanti naik ke kelas 11, kalian nanti akan mempelajari tentang desain percetakan. Nanti juga ada fotografi. Di sini kalian baru belajar memotret, bagaimana caranya memotret. Terus nanti kalian juga akan belajar animasi, baik itu 2D ataupun 3D. 2D itu adalah 2 dimensi, 3D itu adalah 3 dimensi. Dan ada satu lagi pelajaran tentang kewirausahaan, di mana kalian nanti akan mempelajari bagaimana kalian membuat usaha sendiri. Dan nanti di kelas 12, jika kalian naik, itu nanti kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara mengedit video, mengambil gambar dengan menggunakan kamera video, dan bagaimana kalian mengolah suara. Dan ada lagi tentang dunia interface. Jadi kalian nanti akan mempelajari tentang user interface pada sebuah program. Dan di kelas 12 juga nanti kalian akan mempelajari kewirausahaan yang lebih lanjut lagi. Ya, untuk program yang lain, untuk di multimedia sendiri pada umumnya itu ada yang namanya praktek kerja industri. Jadi nanti kalian dikenalkan bagaimana sih kalian belajar atau bekerja di dunia industri, khususnya untuk multimedia. Dan nanti juga kalian akan, bila masih ada kesempatan atau pandemi ini sudah selesai, ada yang namanya kunjungan industri. Jadi kita nanti akan mengunjungi sebuah industri, yang mana industri itu berkaitan dengan multimedia itu sendiri. Oke, setelah kalian belajar 3 tahun di jurusan multimedia, nanti lulusannya akan kemana sih bekerjanya? Dunia kerja multimedia itu kalian bisa masuk ke dunia broadcast. Dunia broadcast itu kalian bisa menjadi camera person atau kameramen. Terus kalian juga bisa menjadi fotografer, kalian bisa menjadi editor, baik editor foto ataupun editor video. Kalian bisa jadi desainer grafis. Kalau kalian pengen bekerja di pabrik tekstil, kalian bisa menjadi desainer tekstil. Terus kalian juga bisa menjadi announcer atau bekerja di radio sebagai orang yang menata suara. Kalian juga bisa menjadi content creator. Nah, selain kalian bisa bekerja di industri, kalian juga bisa bekerja mengembangkan wirausaha sendiri, yaitu dengan membuka usaha dokumentasi atau wedding dokumentasi, yang mana kalian bisa menjadi seorang fotografer wedding. Seperti itu saja mungkin penjelasan tentang jurusan multimedia. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung di jurusan kami. Semoga kedepannya kita bisa bertemu tatap muka, tidak dengan daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Multimedia Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ima Siti Aminah, Kaprog Animasi di SMK TI Garuda Nusantara Cimahi. Di sini saya akan mempresentasikan dan menyampaikan sedikit informasi tentang jurusan animasi di SMK TI Garuda Nusantara Cimahi. Yang pertama mungkin saya akan menjelaskan sedikit profil singkat animasi SMK TI Garuda Nusantara Cimahi. Pada tahun 2009, di Provinsi Jawa Barat hanya ada 3 SMK
yang memiliki jurusan animasi, yaitu di Kota Bekasi, Kota Depok, dan juga di Kota Cimahi. Waktu itu, jurusan animasi di Kota Cimahi hanya ada satu, yaitu di SMKTI Garuda Nusantara Cimahi. Dengan demikian, jurusan animasi SMKTI Garuda Nusantara Cimahi merupakan jurusan animasi yang pertama yang ada di wilayah Cimahi dan Bandung Raya. Yang kedua, materi yang diajarkan di jurusan animasi SMKTI Garuda Nusantara Cimahi. Mata pelajaran yang diajarkan di jurusan animasi SMKTI disesuaikan dengan dinamika kebutuhan industri dan agar para siswa cepat mendapatkan kerja. Adapun materi yang diajarkan di jurusan animasi adalah yang pertama, komputer desain. Materi yang diajarkan meliputi desain percetakan, desain tekstil, desain baju, desain sepatu, desain komik, desain karakter, dan lain sebagainya. Yang kedua, komputer animasi 2 dimensi. Materi yang diajarkan meliputi pembuatan animasi 2 dimensi dan interaktif, diantaranya animasi presentasi, iklan layanan masyarakat atau iklan produk, film animasi, dan CD interaktif yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, komputer animasi 3 dimensi. Materi yang diajarkan meliputi pembuatan, pemodelan, dan animasi 3 dimensi, diantaranya animasi karakter, animasi presentasi interior dan eksterior, iklan layanan masyarakat, atau iklan produk, dan lain sebagainya. Yang keempat, AutoCAD. Yang ketiga, kerjasama dengan dunia industri. Jurusan animasi telah bekerja sama dengan perusahaan yang fokus dalam bidang animasi, salah satunya adalah CCA, Cimahi Creative Association, PT TMU, PT Bunaken Jaya, dan Nusa Edu. Di samping itu, untuk penempatan PKL, siswa animasi telah diterima di berbagai perusahaan dan instansi, diantaranya adalah LUC Art, PT Tridaya Cipta Persada, iNews TV, PT Badalohor, ITB, dan juga perusahaan lainnya. Yang keempat, sasaran dunia kerja jurusan animasi. Dunia kerja alumni animasi SMKTI Garuda Nusantara Cimahi difokuskan pada dunia kerja yang berhubungan dengan kompetensi yang berhubungan dengan software komputer yang bersifat digital ataupun kompetensi yang penekanannya pada kemampuan seni yang bersifat manual. Adapun sasaran dunia kerjanya adalah desainer grafis, desainer tekstil, animator 2 dimensi dan 3 dimensi, drafter, video editor, dan juga ilustrator. Demikian presentasi dan informasi yang berhubungan dengan jurusan animasi. Semoga Anda selalu sukses dalam belajar animasi di SMKTI Garuda Nusantara Cimahi. Seetik tapi favorit, teloba tapi juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Hisyam. Saya salah satu guru produktif di SMKTI Garuda Nusantara Cimahi. Dan saya di sekolah tersebut mendapatkan amanat dari kepala sekolah untuk memberikan dan mengelola materi di bidang telekomunikasi. Tentunya materi tersebut ada di jurusan TJAT. TJAT adalah jurusan yang termasuk ke dalam program keahlian teknik telekomunikasi serta menjadi bagian dari bidang keahlian teknik komunikasi dan informatika. Teknik jaringan akses telekomunikasi memberikan materi diantaranya bagaimana cara membangun jaringan telekomunikasi baik di dalam ruangan atau di
luar ruangan. Jurusan TJAT salah satunya memberikan materi tentang keamanan jaringan, kemudian ada peralatan jaringan akses telekomunikasi, kemudian peralatan jaringan akses telekomunikasi kabel tembaga, peralatan jaringan akses telekomunikasi kabel fiber optik, kemudian peralatan jaringan akses radio, dan semuanya akan digunakan untuk dibangun jaringan telekomunikasi. Salah satunya akan menghasilkan jaringan internet. Siswa yang bergabung di jurusan TJAT nantinya akan mempelajari dan menguasai semua peralatan yang termasuk ke dalam jaringan telekomunikasi. Setelah menguasai peralatan tersebut, siswa akan dapat bergabung dengan proyek kerja di perusahaan telekomunikasi. Salah satunya perusahaan Telkom Akses Indonesia, kemudian Telkomsel, kemudian PT XL. Oleh karena itu, bagi siswa jurusan TJAT tetap semangat untuk belajar dan selamat bergabung di SMK TI Garuda Nusantara Cimahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Arsi, Ketua Program Studi Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Oke, otomatisasi dan tata kelola perkantoran adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, kearsipan, keadministrasian, komunikasi, dan lain sebagainya yang memanfaatkan teknologi sehingga dapat mengefektifkan produktivitas pekerjaan. Oke, selama 3 tahun ke depan, kalian akan mempelajari simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA, teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan. Jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran ini bekerja sama dengan Ikatan Sekretaris Indonesia, ya, dan beberapa hotel untuk melaksanakan kegiatan beauty class, terus table manner, dan lain sebagainya. Oke, setelah kalian lulus, kalian bisa kerja sebagai staf administrasi, terus asisten manajer, sekretaris, dan staf kewirausahaan. Oke. Terima kasih telah memilih otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Selamat bergabung bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.